Nah, pas kita mau masuk, itu Ustadz di belakang manggil, teriak. Jangan dibawa, itu masih ada setan. Masuk mobil setan. Cuman ngomong-ngomong doang. Dia ngomong ngejelasin, tapi dia nggak jahat. Dia cuma suka. Dia cuma nempel aja lah. Oke. Cuma nempel aja. Sampai akhirnya kedua itu kakak gue. Dan kakak gue itu sebenarnya bukan di rukyah katanya. Kalau cewek apa cowok? Cewek. Semua cewek kakak gue. Oh iya. Nah, kakak gue itu sebenarnya bukan di rukyah sebutannya. Katanya dibuka mata batinnya. Kakak gue tuh emang sebenarnya gimana sih? Sebutannya begitu, Bang. Dibuka mata. Tapi tetap kayak cuma didoa-doain gitu. Ya iya, cuman kiri doain. Tapi emang kakak gue itu dari kecil dia matanya tuh bisa ngelihat, ada bakat. Sensitif, ada bakat. Okay. Cuman katanya dulu ditutup sama mama gue, gimana gue nggak ngerti. Yeah. Di situ dia ngelihat bener-bener depan itu ada genderuwo, di belakang dia itu ngomong. ada. Dia ngomong. Ngomongnya gimana? Dia bener di depan itu ada orang segede pohon, rambutnya berbulu semua, mata merah. Oke. Di belakang dia ngelihat gak tahu satu cewek nona-nona Belanda. Di kanan gue lupa, pokoknya banyak banget itu seisi villa itu isi setan yang dia lihat. Terus akhirnya kakak gue gak mau minta ditutup, nangis di sini lagi ditutup akhirnya. Nah, gara-gara itu, gara-gara kejadian kakak gue bilang di situ semua ada setan, akhirnya kita mau nggak mau, padahal itu waktunya masih panjang tuh, Bang, untuk villanya, villanya. Maksudnya masih beberapa hari lagi atau masih 1 hari lagi sih inget gue. Itu akhirnya kita pulang. Mau nggak mau kita pulang. Dan udah dibacain gitu. Iya, akhirnya kita pulang, pulang. Kita kira udah selesai, ini aman. Nah, kejadian kakak sepupu gue yang A ini itu nggak berhenti di situ. Tapi terjadi lagi di puncak di villa yang berbeda. Eventnya apa sekarang? Eventnya ini keluarga gue doang. Emang jalan liburan Sabtu Minggu. Iya. Jadi kita Sabtu Minggu lagi jalan-jalan. Terus kita nginep lah di villa itu, cuman seharian. Nah, itu kita ngumpul, kakak sepupu gue tuh bercandain dia. Bercandain dia ngumpetin KTP. Bercandain dia tuh siapa? Si kakak sepupu gue, sorry. Yang A. Kakak sepupu gue A. Yang si B ini udah nggak ada. Si B udah pergi. Udah nggak ada diceritain. Si B nggak tahu tuh siapa yang narik itu, nggak dijelasin. Nggak ada penjelasan. Pokoknya udah selesai aja gitu. Udah selesai aja. Nah, si A apa tadi? Ngumpulin KTP siapa? Jadi kakak sepupu gue itu ngumpetin KTP-nya si A. Si kakak sepupu gue A. Oh, jadi ada kakak dua, kan ada ramen-ramen ya. Oh, kakak sepupu yang lain nih ya, bukan yang B ya? Iya, bukan yang B. Oke. Nah, jadi dia ngumpetin bercanda. Terus dia marah. Si A. Dia lempar. Dia lempar itu dompet. Terus kakak gue marah, maksudnya kayak kenapa cuman bercanda kayak gitu, kenapa harus marah kayak gitu? Dia lari lah ke kamar si kakak sepupu gue. Kakak gue yang pertama benci, masuklah ke kamar beda lagi. Ngobrol lah sama sepupu gue sama kakak gue yang kedua dan ketiga. Oke. Ya, ngobrol di kamar, maksudnya ngomongin. Ngambek, sebel, kenapa lo marah kayak gitu? Iya, si kakak gue cabut juga, ya. Oke. Nah, ngobrol, biasalah perempuan ngomongin lah. Ngomongin kenapa sih dia begitu banget, begini-begini. Dia masuk ke kamar. Siapa? Si kakak sepupu gua. Yang A? Iya. Dia masuk, terus dia cuma duduk. Tunggu, aneh gimana sih? Gua nggak, dia tuh selalu nutupin rasa takutnya dengan muter-muter nanya gimana ceritanya nih orang nih. Lo tuh lagi di kamar. Bukan gua, kakak sepupu gua di kamar. Karena ngomongin si dia. Oke. Si kakak sepupu gua ini. Yang A. Si A. Oke, tiba-tiba ketika lagi diomongin, dia masuk ke kamar itu. Terus? Dia duduk, cuman dia ngeliatin doang. Ini dia duduk seberangan sama kakak gue yang pertama, yang habis ngomelin dia. Dia duduk gini, diliatin terus. Dia liatin terus, Bang. Itu kakak gue awalnya biasa aja nih, kayak apa nih bocah nantangin apa gimana. Terus sama kelamaan kakak gue mulai nggak enak nih. Mulai nggak enak. Kakak gue mulai berdiri lah memanggil bokap gue. Pas mau manggil bokap gue, dia langsung goblokan. Dia langsung nyakar kakak gue. Ya. Bener-bener sakarnya begini, kakak gue di sini ada lukanya. Oh, bekas luka. Di situ dia teriak, bapak gue masuk semua. Wah, masuk semua. Kita tahan itu di kasur. Kita bangin, ibaratnya kita tidurin dia begini. Lo tahu kan Bang, di film-film ada yang film keangkat begini orangnya. Iya, itu bener-bener nggak mungkin itu terjadi. Padahal gue tahan tangannya, Bang. Tangannya gue tahan loh. Dia badannya begini, ngangkat begini. Oh, tapi sampai melayang? Nggak sampai melayang. Oh, tapi begini. Iya, tapi begini kayak melayang gitu ya. Udah, kita tahan aja. Nggak mungkin kayak dia proses itu.
aslinya begitu doang, tapi karena film dibikin melayang gitu. Mungkin. Nggak tahu juga sih. Lu tahan, dia gitu. Iya, itu benar-benar mana bingung lagi, nggak ada yang bisa ruqyah. Kita nggak tahu nih mau siapa lagi mau diruqyah. Tergantung banget keluarga lu sama ruqyah. Iya, karena kita nggak tahu bang mau ngeluarin ini gimana. Ya udahlah, akhirnya udahlah. Sepupu gue yang pesantren bacalah, dia baca-baca, coba baca-baca, itu benar-benar nggak bisa. Benar-benar di kakak sepupu gue yang baca itu ditendang nih. Oke. Ditendang, benar-benar ditendang sampai mental. Terus dia tuh kalau nggak salah di sini ada tanda tendangannya itu, saking kuatnya tendangannya. Oh iya. Kenceng banget. Kenceng banget. Pakai kaos. Itu sebenarnya ada videonya tapi gue lupa videonya kemana. Pakai kaos apa pakai apa? Jangan Pakai kaos. Bener-bener itu ada videonya dan lu bisa ngeliat videonya matanya sambil gini-gini. Itu di videoin sama keluarga lu. Videoin sama keluarga gue. Iya, gua kalau Bener-bener kayak gini-gini nih. gua kalau lagi ada lagi jalan-jalan ke film keluarga gua ada kayak gituan, gua videoin biar sebagai bukti. kalau lu nggak bohong. Gua nggak bohong dan ini nggak acting, ini beneran nyata. Tapi untuk kita lihat terlalu private ya? Iya, kalau dan nggak ada juga sih bang. Nggak masalah, lo nggak tahu di mana gitu. Udah hilang, udah nggak tahu kemana. Nah, akhirnya kita udah bingung di situ. Udahlah kita berusaha untuk ruqyah. Tapi nggak bisa. Akhirnya kita telepon Ustadz yang ruqyah, bukan Ustadz yang ruqyah. Kamu lagi pakai baju apa? Ruqyah. Live TikTok rupiah. Emang ada? Ada. Jadi Ustadznya itu yang ruqyah waktu tahun baru itu. Oke. Oh, pas tahun baru. Yang tahun baru kemarin itu. Lo nelpon untuk Dipakai datang Iya. apa? Maksudnya? Cuman karena jaraknya jauh, dia tuh butuh sejam kalau nggak salah. Jadi kita nahan dia itu sejaman. Sampai tuh Ustadz datang. Sampai itu Ustadz datang. Nah, ketika itu Ustadz datang, akhirnya ditanya lah, bener-bener ditanya, pure ditanya, sambil direkam. Karena kita takut dia ngomong pakai bahasa Gorontalo lagi dan kita nggak ngerti. Oh, rekam buat ngirim ke Tante gua biar ini apa sih artinya, apa sih maknanya. Nah, ternyata dia di situ pakai bahasa Indonesia. Oke. Nah, di situ dia ngejelasin kalau dia itu kiriman dari ex-nya dia. Mantan. Jadi mantannya itu karena udah terlalu suka sama dia. Apa ya sebutannya? Susuk bukan sih, apa sih itu? Santet. Santet. Kalau susuk mah jadi santet. suka ya. Nah, cuman permasalahannya santetnya sebenarnya udah diselesain. Cuman si setan ini suka sama kakak sepupu gua. Jadi dia berseminya. Setan yang suka ya. Makanya gue nggak ngerti juga bang. Oke. Nah, itu gue nggak tahu gimana dia alhamdulillah sekarang udah sembuh, udah nggak pernah kayak gitu lagi. Tapi gue nggak tahu gimana karena dia dibawa ke Gorontalo, balik ke sana baru dia sembuh. Oh iya? Iya. Sembuh tuh maksudnya nggak pernah kejadian lagi. Udah nggak pernah kejadian lagi. Dan Tapi di Gorontalo tuh nggak ngelakuin ruqyah kayak gitu lagi? itu gue nggak tahu, udah nggak tahu itu. Ya, dia lo nggak pernah udah denger lost lagi kontak dia udah nggak lagi gitu. Iya, dulu gue nggak pernah. Dan ketika terakhir kali kita ketemu itu bulan Januari, dia lagi kesini. Oh, dia stay di Gorontalo sekarang juga? Dia Gorontalo Udah sekarang. nikah Dia udah di menikah Jakarta juga. ya? Dia menikah di Gorontalo sekarang. Dia datang ke Jakarta, kita nanya kayak, lu masih nggak sih? Enggak, lu nggak nanya. Masih nggak sih? Kakak gue maksudnya, lu masih nggak Ki? Nanya, Masih nggak nanya. sih? Masih, Nanya. iya nanya, masih nggak sih? Enggak, udah enggak. Oke. Ya udah alhamdulillah udah enggak. Ya sampai ceritanya sih selesai di situ. Udah alhamdulillahnya dia berhasil dihilangkan. Karena kalau nggak dihilangkan mungkin sampai sekarang mungkin permasalahannya. Dan kasihan di dianya. Karena ketika kita tahan itu bang, Sakit. karena kita pegangnya keras, itu badannya biru-biru. Dan dia benar-benar lemes banget. Iyalah. Iya, secara tenaga bukan tenaga dia, tapi secara fisik kan itu tetap fisik dia kan. Iya, Dan tetap orang fisik yang dia. nahan ngeluarin tenaga double gitu untuk fisik dia yang nggak seberapa gitu. Jadi bener-bener itu bener-bener gue megang sendiri bang, bener-bener gue megang sendiri, tangannya itu kuat banget, bener-bener kuat banget. Itu yang awalnya gue nggak percaya, tapi kalau gue nggak percaya gue terlalu denial untuk nggak percaya. Karena di depan mata lo juga sih. Iya, karena semua di depan mata gue. Gue sebenarnya masih mencoba menelaah kok film banget yang rambut naik sama Memang. Gue juga bener-bener. gitu. Ya bang, makanya gue nggak percaya sama itu. Tapi
gimana nih depan mata gue Ya bener-bener. nggak bisa mas. Bener-bener. Gue pernah kejadian, kan gue pernah cerita kalau misalnya gue nggak percaya juga beginian. Ada nggak sih kesurupan film-film yang gue tonton itu tapi kalau kejadian lo nyata? kesurupan gimana coba? Yang lo Itu Yang temennya sompral, temen gue emang sompral di villa, di jalan-jalan. Yang cerita gue waktu itu yang temen gue sompral, setan, mana teman? Pocong, kuntilanak, gitulah. Pas nyampe, nanti malam ada pocong nih di sini nih, gitu-gitu, sompral lah. Akhirnya dia kesurupan? Bener, kesurupan. Terus ngapain dia maksud gue? Diem di kamar diem, melamun. Dipanggil namanya gitu kayak, ayo makan. Iya. Kalau kesurupannya pun mbak gue kan juga pernah cerita yang habis sholat itu loh. Tiba-tiba senyum terus Iya. abis itu pingsan Oh, gitu. pingsan ya. Tapi senyum dulu. Tapi kan nggak sampai yang rambutnya ketarik tanpa ada tangan atau tadi gitu. Gini loh mas, Apa? ini orang ini kan paling dalam tanda kutip paling benci sama setan, makanya dia kata-katain mulu setan kan. Gak mungkin dia bercanda atau gimana lah menyerupai setan gitu, dia nggak mungkin kan pengen menyerupai setan. Jadi gue ngerasanya ini orang nggak acting, ini orang Iya. nggak playing around gitu. Gue maksudnya masuk akal di gue ketika kesurupannya tadi yang diem atau ngomong bahasa Gorontalo atau enggak saya ini dikirim ini. Tapi ketika badannya gerak tanpa kendali dia gitu loh yang tadi rambut. Itu yang masih gue logiknya apa ya gitu maksud gue. Enggak, kalau maksudnya kesurupan kan logisnya kan Pikiran kosong. Iya, di otak terus lo tek gitu misalnya saraf lo, terus lo akhirnya bertindak yang nggak dikontrol lo gitu kan. Nah kalau ini Atau gue belum pernah ngeliat yang kejadian sampai fisiknya itu gitu. Ya tadi lo tadi ketika dia bilang agak badannya agak gitu tadi pas dipegang tangannya lo aja kok masa gitu. Tapi kejadian kalau di teman gue itu kejadiannya bener-bener kayak yang gitu benar. Ya kalau itu kan sering dengar kita juga kan. Iya. Maksudnya aing siapa gitu kan. Mau macan gitu enggak. Tapi sampai gue nggak percaya sampai detik itu. Akhirnya gue ngeliat sendiri, anjing bener gue ngedenger sendiri suara gerungan di temen gue sendiri bukan suara temen lo kan. Yang sangat dalam tanda kutip benci sama gitu-gituan, makanya dikata-katain mulu. Masa dia jadi one of them-nya gitu. Iya sih. Lo itu nggak bikin lo trauma, Bran? Sebenarnya enggak sih bang, enggak Serius bikin gue lu? trauma. Enggak. Kalau ketemu dia tuh takut nggak? Ada? Enggak, gue udah biasa aja. Bener-bener kayak ya udah kita. Lo kayak nggak punya perasaan deh, Bran. Enggak, kalau gue jadi lo ya. Karena kita lebih ke kasihan ke dia bang, kalau kita harus memusuhi dia. Oh iya atau sih, kita iya kasihan sih, takut sama Iya, dia. maksud tapi kan Kan ini bukan pilihan dia mas, kan iya. bisa kayak gitu. Tapi kan lo apa gimana ya? Enggak, bukannya benci sih, cuman pasti takut. ada Was-was. Was-was. pasti Iya. Ntar tiba-tiba Iya, loh. ngomong Cuman talo lagi nih orang. Kita jadinya enggak. Kita ya udah kita karena kita ketika tahu kenapa dia seperti itu, jadi kita kayak ya udah. gue punya wacana nih sebenarnya. Di some of the time gitu lah ya, ketika misalnya nih, gue juga ngerasain kalau lagi sama kalian, misalnya gue sama Arfa waktu kita masih di kantor lama gitu, lagi berduaan, dan itu udah di atas jam 9 malam, dan kita berduaan udah lama. Lo tau nggak? Gue tuh suka kayak gini, Van, ngeliatin lo kayak Serem amat lu Nggak, ngeliatin maksudnya- gue nggak tahu nih gue Gua suka kayak- ngeliatin tik. ini Arfa, enggak maksud gue nggak ngeliatin lo yang enggak maksudnya. Oke. Ini Arfa kan ya? Gitu loh, gue masih kayak ngerti nggak lo maksud gue? Soalnya kan ada cerita-cerita serem kayak gini. Arfa udah pulang tau mas dari Ah, tadi. Yang gitu-gitu ya. Iya, atau nggak misalnya gue lagi sama temen gue Arfa, yang lu kan pernah diginiin. Mas, gua kemarin ngeliat lu, lah gua Iya, kemarin iya. nggak masuk. Heeh. Yang gitu-gitu Iya, lu iya. takut makanya. Enggak, tapi gue tuh sering banget kayak gitu. Maksud gue kayak di rumah lagi sama temen gue berdua, terus udah malam, terus entah kenapa moodnya kok agak-agak chili gitu, Moodnya. agak-agak chili gitu. Terus gue kayak, ini temen gue kan. Jadi gue tuh harus ngasih pancingan yang, oh ini emang cuman lo nih yang kayak gini gitu. Paham Gitu, gua. ngerti nggak lo? Ngerti Kayak nggak lo? misalkan Ketika misalnya gue mancing dan jawaban dia nggak se-expect apa, nggak kayak yang gue expect gitu. Nah, lu pernah kayak gitu nggak sih maksud gue? enggak mas, Enggak. gua nggak pernah kayak gitu. Terlalu Tapi penakut. tapi mas, itu menarik ketika lu bilang Iya. mancing, terus temen lu doang itu yang tahu. Emang lu kira Nah, mereka iya. nggak bisa meragai itu? Iya, tapi kan maksudnya seenggaknya, ya gue intinya selama gue merasakan itu kan nggak pernah di follow up dengan, oh ternyata dia bukan ini, enggak. Itu cuma perasaan gue yang itu maksudnya terkaitnya sama emang Gibran nggak traumatik sama kejadian itu gitu maksud gue.
Gitu. Gua aja nggak pernah temen gue nggak pernah kayak gitu. Arfa aja nggak pernah kesurupan. Tapi ketika gue lagi sama Arfa malam-malam itu kayak ya Arfa kan. Dan gue pasti ngomong sesuatu yang Arfa nih. Apalagi kalau misalnya gue pernah kesurupan, apalagi kalau misalnya si kakak sepupunya Gibran ini pernah punya pengalaman kayak gitu. Traumatisnya maksud gue. Kalau si kakak sepupu lu yang B ini domisilinya di Sokin, Bang? Enggak, dia domisilinya itu di Surabaya. Oh. Jadi dia ceritanya cuma Jadi lu Sampai situ doang ketemu dia sama yang Gorontalo sama yang Surabaya jarang-jarang banget ya? jarang. Kalau Ya, Gorontalo kalau itu event. karena dia kuliah di sini kan, Oh, jadi dia Iya, tinggal di sini. iya. Kalau lu nggak pernah ngerasain ini Bran? Ngeliat hantu. Maksud gue nih, keluarga lu kayaknya Keluarga besar. setanable banget gitu menurut gue. Iya. Memang bang, kayak banyak lah kisah mereka yang gue nggak tahu. Karena gue nggak ada di situ kisah mereka ya. Maksudnya Oh, coba ceritain deh salah satu yang salah satu aja kakak gue itu. Jadi dulu waktu gue mau dilahirkan, itu ibu gue masuk rumah Lu mau dilahirkan maksudnya gimana? Iya pas gue mau dilahirkan, pas gue mau Lu mau brojol lu? Iya. Iya. Itu ibu gue masuk rumah sakit karena lupa gue Karena lu mau pembecahan pembuluh darah kalau nggak salah. Oh, ini ada itu. Iya. ya kayak bini gue gitu. Harusnya Di sakit rumah gitu ya. sakit lah, iya di rumah sakit. Nah jadi kakak gue tuh masih, gue lupa dia kalau nggak salah masih kecil, masih SD. Sama bapak gue, dia itu mau kencing Kakak lu. Ini di rumah sakit nih. di rumah sakit dia mau kencing. Dia minta temenin bokap gue. Nah gue lupa kenapa dia bisa akhirnya kencing di kamar mandi yang deket banget sama kamar jenazah. Itu gue nggak tahu kenapa dia bisa di situ. Gue nggak Kamar ngerti. jenazah sama kamar Bayi. rawat inap. Tapi gua Jauh posisinya di rumah sakit umum, maksudnya di Biasanya rumah, beda lantai. secara umumnya iya beda lantai gitu kan. Nah, Gue gua berarti nggak tahu. nonton film horor ya. Karena Soalnya gua film nggak horor tahu. ada yang pernah gue pernah dengar sumpah kayak gini. Kelahiran Tunggu ya, sama- Bran, bentar ya. Iya. kelahiran santai. sama kematian dekat. Di film horor. Di rumah sakit. Di rumah sakit film horor yang gue tonton, gue pernah dengar di film horor yang gue tonton itu si pemain film itu ngomong kamar jenazah kok deket sama kamar bayi. Terus si lawan bicaranya ya emang kelahiran sama kematian itu deket. Oke, itu film dan Film. ketika si apa namanya karakternya nanyain, berarti kan bukan sesuatu yang umum, ya kan? Berarti umumnya, Ya umumnya benar. ya kan? Ya. Common knowledge-nya adalah nggak deket dong. Tadi gue cuma pengen relatein jangan-jangan kelahiran Iya, sama iya. kematian si kamar jenazah sama kamar bayi deket. Oke. Enggak. Jadi dia di kamar mandi, bokap gue nunggu di depan, ke depan kamar Entah mandi. gimana tuh di dekat kamar mayat ya, Katanya kamar gitu. jenazah. Terus dia tuh merasa ada bunyi-bunyi di atas. Pasti lagi pipis. Pas lagi pipis, itu dia ngeliat ke atas, katanya di situ ada yang nengok. Tunggu Bran. Sabar. Gue tuh ngebayanginnya banget soalnya boy. Gimana? Jadi dia, Emang anak kita ini nggak ada ceilingnya? itu tuh berkata dia tuh bener-bener. Jadi kayak ini bang, rumah sakit itu kayak boleh sebut kayak. Jangan kalau rumah sakit. Ya rumah sakit mirip-mirip rumah sakit yang kayak, pernah nggak sih nonton FTV yang kayak banyak hutan-hutannya Iya. masih Bukan hutan, taman. taman Gitu, maksudnya taman yang masih genteng-genteng gitu. Iya. Oh, nah iya, itu Dan kan terus karena, koridornya tuh di iya, tengah gitu. karena 2000-an kan masih banyak yang rusak-rusak lah ya. Di situ tuh katanya emang atapnya itu hancur gitu loh. Oh iya. Atapnya hancur, jadi dia ngeliat di situ. Ngapain orang? Apa? Orang nengok doang, cuman bener-bener nengok gitu. Oke. Itu kakak gue lari lah. Teriak lari. Ya nggak tahu lah. Gue nggak tahu kalau Iya, teriak iya. atau enggak, tapi dia lari Orang ke gini? bokap gue. Iya, orang begini. Dia lari ke bokap gue, akhirnya bokap gue suruh dia pulang. Oke. Lu belum lahir lo? Itu ketika Lagi gue mau lahir, ngelahirin. lagi ngelahirin gue itu 2003 kejadiannya. Oke. 2003. Nah, kalau keluarga gue sering kejadian itu, kalau gue alhamdulillah belum pernah. Oke. Oh ini cerita cuma itu doang tuh. Kakak lo diliatin doang tadi gitu. Udah nggak ada, cuman emang karena dia yang mata busuk, mata Iya batin itu. yang di puncak. Nah, setelah itu, Sorry. Apa dia kenapa lagi? dia itu yang mata batin. Jadi setelah itu baru dia ditutup matanya. Oh. Karena emang dia ya ngeliat-ngeliat kayak gitu tuh ditutup. Nah, jadi gitu. Ya. Nih, cuman kalau gue masih sih setiap malam pipis ya.
Apalagi dia di antara tengah malam mau ke subuh berarti kayak jam 2, jam 3 tipis tuh. Sepertiga malam. Iya, suka. Gue ngelihat gitu. Terus kan kalau kamar Ada mandi, itu, Mas. Kalau kamar mandi gue sekarang tuh kayak ada kayak ventilasi tapi kebuka, ya rumah lama gitulah. Kalau ini kan kalau ventilasi ruangan kita kan ada garis-garisnya kan. Kalau ini enggak gitu. Jadi lo kayak bisa ngelihat Nongolin kepala. oh blower AC di situ gitu. Ya. Gue kadang suka gitu, tapi sambil pipis gitu. Ya. Oh gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Iya. Tapi nggak ada kan? Nggak ada. Karena Mas Tio nggak bisa lihat, tapi Uh-uh. kalau misalkan cerita-cerita yang horor gue udah sering denger, kalau lu kayak suka kayak gitu, itu ada. Tai lo. Oh iya. Gue gitu aja gitu. Gue Oh, sama dia, gue takutnya jadi ini lagi. Nggak ada. Bukan, Pak. Maksud gue, kenapa gue akhirnya ngeliat ke sana? Karena ada, kok pengen ngeliat ke sana sih gitu Itu, loh. Bukan iya. karena iseng. No, gue ngerti. Karena mereka tuh energi, Mas. Iya. Yang gue sering denger tuh dari gue sering denger podcast horor, gue sering denger lihat film-film horor. Kalau kayak gitu-gitu tuh ada. Lihat sini. Maksud sih? Iya, mungkin ya. Energinya tuh kayak ngomong gitu kan. Iya. Lihat sini. Jangan lihat yang lu terus lu gini kan. Lu pengennya ngeliat sana nih titik hitam itu. Ah, nggak ada di situ. Gua alihin ngeliat sini. Tapi gue pengen tetap ngeliat situ. Iya. Ada, gue ngerasa kayak gitu juga. Tapi Kalau misalnya logiknya itu pikiran manusia karena saking hebatnya the power of mind-nya, kita punya stage of mind gitu kayak itu kalau misalkan muncul putih-putih dari lorong hitam itu bakal serem banget. Itu stage of mind main lo. Iya. Gitu. Nah kalau gue tuh udah mikir sampai oh nggak ada. Tapi kalau misalnya ada, gue langsung mikir Iya, itu lo jelas. Kalau pas gue lagi pas pipis dia keluar, gue gimana ya? Nah, Cebok dulu atau gimana gitu? Atau pas gue udah bersih lagi pakai anduk dia keluar, gue gimana ya gitu? Itu lu bakal nemuin. Gue skenario tuh banyak optionnya gitu. Lu bakal nemuin gimana ya? Lu bakal nemuin skenario yang terjadi itu ketika lu benar-benar Ketemu. kejadian Iya, kayak iya. gitu. Antara lu langsung cabut atau lu teriak, Gitu. diam nge-freeze. Kalau teriak kan juga ada ininya. Kalau teriak bayi gue bangun. Iya. Banyak ininya gitu. Rentetan kejadian. Gue jadi mikirin nanti pipis lagi malam. Soalnya kan bibi gue baru nih di rumah ini. Pas hari kedua dia bilang sama bini gue, Bu, semalam bapak ke kamar mandi. Terus bini gue tuh inget kan, karena kan kita punya baby kan. Ketika lo punya baby kan, lo inget gitu. Oh tadi pagi gue kesini, dia minum susu jam segini, lo kamar mandi. Dia inget gitu. Timeline. Jam berapa Bi? Jam 3-an. Terus dia inget, oh enggak kok gitu. Maksudnya laki gue enggak, karena habis ngasih minum susu baby, dia langsung tidur lagi, nggak pipis gitu. Oh, enggak kok, bapak nggak ke kamar mandi gitu. Kan kamar mandi kamar gue gitu. Oh kok saya dengar ada suara kamar mandi. Kenapa? Ya siapa tahu siapa aja bisa ke kamar mandi kan. Nggak, soalnya saya keluar kamar. Kenapa saya keluar kamar? Karena saya dengar suara orang nangis. Perempuan nangis gitu. Perempuan nangis. Terus gue kan, namanya gue perempuan nangis. Nggak kali suara anjing, karena di rumah gue banyak anjing kan. Kan anjing kan kalau malam kan melonglong. Kalau malam kan malah melonglong kan, nggak gonggong kan. Oh kan kayak gitu kan, kalau sayup-sayup kan kayak gitu. Terus bini gue tiba-tiba ngomong gini, oh iya udah. Dan dia ketika ngomong ke gue, ketika gue bilang mungkin anjing, enggak. Soalnya waktu kakak ipar gue baru nikah, tinggal di sini, tinggal di rumah kita ini, dia juga dengar hal yang sama di malam-malam pertamanya dia gitu, perempuan nangis gitu. Terus gue bilang, lah ini gue udah berbulan-bulan di sini nggak ada denger gitu. Kalau gue denger, gue pipisin. Ribet dong kalau lu pipisin, Mas. Lu harus bawa aqua dulu. Harus Kesana dulu. Iya, ribet ya gue pipis ya. Iya. Ya itu sambungan sama nanti malam gue pipis. Berarti gue harus mikir skenario lagi nih. Emang udah mempersiapkan ya. Iya. Karena gue, iya sih. Iya. Lu lumayan sering nggak pipis malam-malam? Apa cuma sekali? Tapi itu katanya yang sehat dalam lo tidur sebelum lo bangun ada pipis sekali 2 kali. Apa gimana sih, gue lupa deh. Gue jujur jarang banget, Mas. Jujur. Ada cerita? Jujur. Gue waktu kecil
sering bangunin nyokap gue inget. Untuk tidur, Untuk pipis. Iya sama gue juga. Mau pipis, mau pipis gitu. Iya, Itu sama. kecil banget tapi. Seringnya ngompol. Oh, iya. Ya. Nggak dicapungin sih, udel lu. Nggak ada juga dia. Udel. Oh, udel. Udel kan udel manusia. Manusia, udel. Nggak pernah. Kagak ada tali pusarnya atau orang. Nggak, maksud gue, lo masih suka pipis nggak kalau Di malam hari, jarang. Udah jarang. serius lo? Gue Nahan kali lo? Nahan emang. Enggak, gue Karena soalnya ngantuk tapi kan, bukan Iya. karena takut kan? gue soalnya sebelum tidur tuh kalau misalnya ada rasa-rasa pipis, gue pipis dulu. Iya, gue juga. Gue tuh minum Lo banyak tetap lo banget. pipis? Tapi pas, karena mungkin karena gue bangun kali karena ada baby gitu ya. Jadi ya, oh kok mau pipis nih gitu. Gimana ya? Nanti gue berarti ya? Kapan ya? Kayak gue penasaran itu kan kantor lama, tempat lama tuh kan mau direnov tuh. Tempat lama yang kemarin. Iya. Kok kantor lama sih? Ya tempat lama yang kemarin mau direnov. Udah lagi direnov tuh. Itu katanya. Kaget gue. Itu kan deket kamar OB kita kan. Katanya dia suka denger itu. Udah pasti, itu mah udah pasti. Kesana apa besok? Kapan besok ya? Besok aja lah. Ya. Daripada di sini. Gue pengen tahu kondisinya tuh kalau misalnya udah direnov tuh gimana. Lu takut gak Bran kalau ikut? Cerita di sana. Jadi apa. kita mau ini nyari hantu gitu. Kita bikin duduk-duduk kayak gini lagi terus cerita Gue di sana. harus ikut. Emang enggak? Jangan bertiga. Boleh nggak atau kita pakai berdua. celana pendek sandal jepit gitu? Soalnya itu kan banyak Kotor ya? debu. Kayaknya. Nggak tahu gue ada tukang kali atau di sana. Atau gue bawa sepupu gue. Hah? Jangan Ran. Sepupu yang perempuan itu? Sepupu ah. Kan nggak bisa kan di Gorontalo sama di Surabaya. Jauh tiket mahal. Tapi lu percaya hantu nggak Bran? Dengan semua kejadian di keluarga lo, terus kakak lo sebenarnya punya bakat. Enggak sih bang. Lo nggak takut orang bukan orang? Gue enggak takut. Tapi lo percaya kalau ada itu? Gue percaya, tapi gue percaya kalau mereka nggak ganggu. Nggak ganggu. Padahal udah di depan mata kepalanya sendiri. Iya, Udah di depan makanya di itu mata. masih ada hubungannya. Dan itu mengganggu Iya. ya? Mengganggu. Iya, Udah ganggu tapi parah. kan gue nggak ngelihat secara wujud. Oh. Gue melihat dia sebagai sosok kakak sepupu gue. Oh ya. Tadi kita sempat bahas sih yang pas lagi minum kopi di Famima. Apa? Kalau misalnya lo ketemu sama setan, lo mau ngapain? Terus kan kita bilangnya, apa sih worst yang dia bisa lakuin? Worst case ya? Apakah dia bakal ngedelete kerjaan gua gitu? Gitu kan? Iya, kita sempat bahas tadi. Iya. Iya, coba lo kalau ketemu setan, misalnya sumpah deh, malam ini lo ketemu setan. Enggak, pasti. Gitu banget lagian. Masa dia mau ngapain? Nyolong pots lo gitu. Itu baru gampang. Itu baru lo ribut Lah, gitu. bisa. Dia mau ngapain sih, Ustaz? Itu yang gue tuh selalu gini. Deng ada di Nggak, jendela lu. termasuk Ngapain ya? termasuk cerita horor, Pak. Pak, dengerin Iya, gua. gua dengerin. Termasuk di film horor gitu. Kenapa orang freak out sama hal-hal hihihi gitu? Lu nanya di film horor? Ya karena lagi di Iya, karena film film lah. horor. Nggak, maksud gua, ya tapi kan itu kan picture cerita nyata ya. real life lah gitu. Kayak orang apa namanya? Ada Mbak Kunti tuh lagi. Nggak, ngomong. biasanya Ya buat- udah, misalnya nih memang itu Mbak Kunti gitu ya. Gini. Terus lu nggak bisa makan Gue jawab. atau dia ngambil makan Ada motif biasanya mas. Kalau lu ngomongin film horor biasanya ada motif. Misalkan, kenapa tuh kuntilanak suka nongolin di rumah lu? Mungkin karena lo pernah ngapain sebelumnya atau lo nih ganggu misalkan gitu. Lo ngancem ngeganggu mereka gitu. Ya berarti si kuntilanak mau ngelakuin sesuatu soal Iya, sama itu kan. ngebales gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain, kita let's say nih, gue setiap hari nggak pernah ngeliat setan. Terus nanti malam gue ngeliat setan. Itu gue baru tanya sama tuh setan, kenapa? saya Iya, salah nah apaan?" itu maksud gua itu. Kita kan orang yang nggak punya motif di film horor itu kan. Iya. Kita nggak punya apa namanya? Agama. Nggak punya agama. Lu Lu nggak punya agama. kali. Jangan ngajak gua. Iya. Nggak ada Iya, motif kita di kan film nggak punya itu. cerita apa-apa, nggak punya ini, nggak punya kos gitu maksud gua. Nih, berarti ini obat supaya kita nggak jadi penakut no, bener. Ya, tanyain motifnya kalau misalnya. Iya, kenapa setan harus Lu mau ngapain? Nanti malam kalau lu ngeliat setan tanya apa salah gua? Kan gua nyewa di sini bayar. So, lu mau ngapain gitu maksud gua. Iya. Maksud gua, yang paling reason untuk lu akhirnya teriak atau lu react sama itu adalah ketika ku bunuh kau baru teriak. Kayak rampok gitu. Tapi jadi- bang, Dan misalnya ya,
yang ngomong ngebunuh lu tuh nenek-nenek tua, aku bunuh kau. Yeah. Yaelah, nenek-nenek boy. Kecuali misalnya, ku bunuh kau gitu, buto hijau. Takut gua, buto hijau boy. Gede badannya. Iya. Tapi ketika kan kalau sekarang kita bisa bilang, tapi apakah ketika kita Ya nggak tahu, Bran. Ini makanya lagi dibangun Iya, mindsetnya, ya, Bang. Mungkin kita lagi ngebangun skenario, Nggak. kalau ketemu gimana Nah, gitu mungkin, loh, option mungkin orang-orang pada takut gitu, mungkin gara-gara emang ketika ketemu serem banget mungkin, kita nggak tahu. Iya, tapi serem banget. Tapi kan lu udah bisa expect nggak apa sih? gitu loh maksud gua. Lu udah expect bentuknya kayak gimana? Kayak misalkan yang di villa kakak lo itu, Iya, genderuwo iya. di depan. Genderuwo bentuknya lo udah tahu. Genderuwo gede sih. terus. Nah, si genderuwo tuh mau ngapain? Orang kalau genderuwo cuma diem doang gitu. Kecuali dia genderuwo, tangannya bercakar, iya. matanya merah, melototin lo keluar slasher, gabur lo baru. Dia mau ngambil KFC bucket lo gitu yang lo beli. Itu baru kabur lari gitu. Kalau dia di bawah pohon, matanya merah, diem besar segede pohon, biarin aja udah di situ. Kayaknya gitu. Tapi kan ada kepercayaan orang juga bang, katanya kalau lo ngeliat setan tuh bisa bikin lo jadi sakit berhari-hari. Kepercayaan orang-orang. Ya. Enggak. Iya. Jadi gua sih berlindung pada Allah, tapi gua nggak. Iya. Tapi gua Kita bukan juga deny berlindung. sama itu juga. Tetap berlindung. Enggak lah, dia nggak bikin. Katanya. Ya ketika dia bikin sakit sama aja dia bikin bunuh lo. Maksud gua ketika memang ada bukan fakta lah. Maksud gua ini secara reason gitu bener-bener kayak lo ketemu jangan pegang ulet bulu nanti gatel. Sama kalau ketemu setan ini jangan apa nanti kamu sakit berhari-hari gitu. Enggak. Mungkin ini tapi kan nggak ada. Nggak ada. Iya sih benar. Pantangan ketemu Kalau kuntilanak. ulet bulu pipis kodok yang bikin buta, buta, ya. itu kan emang secara ilmiah kebukti kan. Sakit berhari-hari gitu. Apakah kalau ngelihat setan bisa maksudnya bisa sakit berhari-hari berarti sama aja kayak lo hujan-hujanan terus gitu 3 hari akhirnya lo flu kan sama aja. Iya. Nggak sih? Ngeliat setan sakit. Nah, tapi gue nggak tahu gimana kepercayaannya kalau misalkan orang nebang pohon. Iya. Itu gimana? Iya. Atau nggak orang pipis di pohon tiba-tiba Iya. ininya gede gitu. Nggak pernah dengar gue. Ada. Jangan ya? Gua nggak denger juga, Bang. Iya ada orang pipis sembarangan tiba-tiba ininya gede. Bengkak bukan dalam arti akhirnya jadi manly enggak. Raksasa. Bengkak iya maksudnya in pain dia gitu. Oh, sakit. Nggak jujur gue kalau emergency banget. Iya tol itu pasti di pohon lah. di pohon daripada di tengah jalan Iya. ngeinin orang lain, rugiin orang Tapi lain. pipis di pohon, pipis di pinggir tuh susah banget atau sepinggir-pinggirnya lo tetap ada lampu yang Iya, ngenain lo. nah makanya gue tuh kadang suka ngelewatin ininya, pembatasnya. Kalau misalnya nggak ada rest area banget, tuh ngelewatin batasnya. Ada pohon kecil atau pohon gede. Iya. Ya gue assalamualaikum, nggak apa-apa sih gue. Nah, kalau motong pohon terus batu ya sama kayak gitu kan di pipis gitu. Ya kalau motong pohon banyak cerita-cerita yang gue dengar itu pada mati. Terus gimana nasibnya yang motong pohon di Kalimantan? Wih, hutan dibabat habis Itu. buat keperluan pribadi ya. Iya. Mereka kaya nggak mati. kesurupan. Oh iya. Politik. Nah, ya. Udah.